Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang pertama, melihat tawa itu sulit ya sebetulnya, karena ya apalagi melihat sholat ya semua terpikir gitu. Tapi berarti itu menentukan kualitas sholat kita ya. Kalau kita masih sangat kemarin nanti ya mungkin tidak diterima pada melihat sholat itu masih kalau yang begini dulu gitu. Nah ternyata seperti itu saya sambungkan dengan seorang sahabat yang Rasul katakan akan masuk surga, dan ketika dilihat amalannya kan namanya biasa-biasa saja, hanya karena tidak iri, soalnya hanya ternyata juga tidak punya iri. Nah sebetulnya apakah ini juga kalau dikaitkan dengan berbagai pintu surga, apakah ini juga sebuah pilihan yang ketika kita mungkin tidak bisa beribadah dengan baik, tapi kita hanya mengamalkan tidak iri saja, kesannya menyederhanakan bahwa kita bisa kok masuk surga asal kita tidak iri saja, walaupun mungkin sholat kita hanya yang wajib saja. Itu pun takutnya sholatnya juga tidak mungkin bisa kita konfirmasi yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat apa namanya sih, kalau kita lihat misalnya kita pernah melakukan kelalaian tidak ikhtiar sama sekali, misalnya kita jadi katakanlah zaman dulu tidak naik kelas dan kita yang lain, apakah ketika suatu saat akhirnya kita menyadari oh ini pasti yang terbaik dari Allah gitu. Jadi ya nggak apa-apa untuk nggak naik, tapi itu pasti yang terbaik gitu. Apakah kalau seperti itu kita jadinya ya udah sekarang sampai aja sehingga kita masih ada imannya. Nah itu ya seperti apa gitu kita menyikapi. Kita takutnya tenang aja karena itu kan pasti yang terbaik gitu ya. Nah walaupun tadi dikatakan harus ada ikhtiar. Nah itu yang mungkin bagaimana caranya kita biar jadinya kesannya santai saja karena kau pasti itu yang terbaik. Sejadinya di sana kau sendiri. Insyaallah, alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ya ini dua pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang penting juga bagi kita semua ya. Itu berkaitan dengan banyaknya amalan gitu ya. Tadi kan dan banyaknya pintu ya, pintu surga ya. Bahkan nanti dalam hadis ya Rasulullah SAW kan nanti ada pintu untuk ahli saum ya, ada pintu untuk ahli sholat ya, yang dia menaikkan sholat malam gitu ya, ada pintu untuk ahli sodako, ada pintu untuk sampai Rasulullah kan mengevaluasikan siapa yang tadi sudah melakukan ini, siapa yang sudah melakukan ini gitu ya. Nah ada nanti yang dipanggil kan tadi yang soal pintu-pintu gitu ya. Nah kata Rasulullah SAW, adapun kau kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu yang setiap lakukan apakah sudah melakukan? Ia telah melakukan. Ya aku harap engkau dipanggil dari setiap pintu gitu kata Rasulullah SAW. Nah betul sekali ya, bagaimana sebetulnya ini di antara amalan yang banyak itu gimana nih gitu ya? Apakah kita fokus gitu ya? Nah fokus menunaikan satu persatu atau bagaimana? Nah, dalam Islam memang kan disebutkan kun ainal makna, jadilah engkau al makna. Jadi Islam itu bukan hanya nasihat, bukan hanya teori. Jadilah engkau makna. Ayat-ayat itu bukan ayat-ayat yang hanya di pikiran gitu ya. Tapi jadilah itu makna. Jadilah itu hidup. Itulah yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar, jujur ini cuma ucapan kan? Tapi kun ainal makna, tapi jadilah sabar itu memang ada dalam hati kita gitu. Sabar itu nyata dalam hidup kita. Kan kayak tepat waktu, kita sudah tahu kan ya? Harus tepat waktu, harus tepat waktu. Itu tidak indah kalau cuma hanya slogan. Nah tapi dalam Islam kun ainal makna, fa'ilam takun ya maka salah makna. Kalau kita biasa tidak menjadikan makna-makna mengamalkan, menjadikan itu amalan kita, nanti kita jadi hamba
misalnya tidak tepat waktu, kita sudah lalai datang, biasanya udah tahu lah undangan rapat misalnya jam 7 pagi misalnya. Oh ini udah tahu pasti mulainya jam 8 gitu ya. Itu udah jadi suatu dimohon tepat waktu misalnya. Nah itu jadi slogan-slogan saja. Kalau kita terbiasa, ya tadi makna-makna itu tidak dihidupkan. Nah maka ya Rasulullah SAW itu disebut ayat yang tadi Al-Quran yang berjalan, karena Al-Quran itu hidup dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah jadi kan ini berkaitan dengan menjadikan itu makna ya, menjadikan diri kita itu seperti apa di antara banyaknya. Nah memang ada tartibnya. Ya ada tartibnya kita melakukan amalan demi amalan, apa yang kita bisa lakukan. Dan yakinlah kalau di dalam hati kita sudah ada panggilan untuk mengamalkan itu, innallaha la yudhi'u amala amilin minkum. Ya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan-amalan dari seorang hambanya yang tadi betul ya. Amalan-amalan sholatnya biasa-biasa saja. Ada sahabat yang suatu saat Rasulullah SAW ya waktu sedang berkumpul tiba-tiba akan datang ahli surga gitu ya. Nah besoknya gitu lagi akan datang ahli surga. Nah besok ternyata datang sahabat tadi gitu ya. Yang ketiganya demikian gitu ya. Nah sampai seorang sahabat penasaran kan datang ke rumahnya pura-pura sedang berseteru dengan istrinya gitu ya. Datang nginap dan melihat dan amalan-amalan sholatnya biasa aja. Ininya biasa saja gitu ya. Nah ternyata ia punya keutamaan. Keutamaannya apa? Keutamaannya ternyata hatinya itu tidak pernah suudzon, tidak ada pernah buruk sangka kepada saudara-saudaranya, dan selalu memaafkan apapun yang saudara lakukan itu dia maafkan. Nah, padahal sholatnya dia terbiasa-biasa saja. Nah, kadang-kadang makna dari Allah, keindahan suatu perbuatan amalan itu akan berbeda-beda memang pada setiap diri gitu. Setiap diri akan punya kelebihan masing-masing. Ada yang betul memang nanti ada ahli sedekah. Mungkin di amalan-amalan lain dia biasa saja gitu. Tapi dia memang sudah ini aja mudah gitu kalau ngasih ada apa udah dari saya. Ini apa udah gitu. Ada yang datang meminta pertolongan gitu. Ada ahli sedekah. Ya. Ada yang kelebihan lain gitu, ada yang 2 kelebihan, masing-masing punya. Nanti ada yang 4 kelebihan, ada yang 5. Nah, masing-masing dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita nanti kan hati kita terpanggil nih. Taufik itu kan ya. Taufik itu tak kala Allah hantarkan itu dalam hati kita dan terpanggil untuk kita menghidupkan makna tadi gitu. Ya, jadi apa yang kita bisa, kita mampu, namanya purul waqt. Ya, purul waqt itu setiap diri punya apa yang dihadapinya. Ya, waktu kita sedang menghadapi permasalahan, ada purul waqt, kita harus sabar pada Allah gitu. Nah, nanti ada ilmul hal. Nanti kalau ditanyakan apa berarti yang harus dihidupkan, nah sesuai dengan keadaan dirinya gitu. Ya, dari apa yang harus dia hidupkan gitu. Itu mungkin yang pertanyaan yang pertama. Nah, terus pertanyaan yang kedua ya. Nah, ini contoh dari orang yang tawakalnya di akhir saja. Ya, jadi tawakalnya mainnya di ujung. Ya udah di awal. Tawakal itu sekali lagi bukan hanya di akhir. Tawakal itu seperti tadi kata Rasulullah SAW di awal juga kan. Jadi ikat dulu tuh kudanya. Nah, tawakal itu sudah mulai dari kita mau melakukan tadi kalau hasil yang baik ya berarti di awal kita belajar dan lain-lain itu harus dipenuhi asbab-asbab yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kadang-kadang mungkin ada yang kita kelupaan ya. Nah, kita tawakalnya tidak di awal. Sudah terjadi seperti tadi, tiba-tiba mendapatkan hasil. Ya di rumah misalnya ada apa, kita lupa ngecek terus air radiator misalnya. Air radiator mobil, kita lupa tuh. Udah ini tapi kelupaan. Nah, tiba-tiba panas musimnya perlu waduh. Nah, di situ memang kadang-kadang tawakal di akhir itu tadi. Di situ pun harus tawakal pada Allah. Kalau kita sudah berusaha berupaya dan ternyata masih ada yang luput, ya sudah perencanaannya sudah baik, tinggal sudah terbaik, tapi tetap saja ternyata ada yang luput. Nah, ternyata kadang-kadang kita juga qadar Allah membuat kita lalai kayak gitu. Sudah berusaha tidak tertipu misalnya ya. Segala sesuatunya sekarang penipu luar biasa gitu. Kita tidak tahu ilmunya tapi tiba-tiba ternyata dia punya jalan lain gitu ya. Dia juga belajar lain, ketipu juga gitu. Nah, kadang-kadang ada hal memang
ya kita karena kelalaian kita suatu saat kan kalau datang suatu musibah, kan sebetulnya itu adalah jangan menyadarkan ini karena Allah, tapi ada akibat kelalaian kita. Nah, tawakal itu berarti dengan bahwa itu menjadi cambuk kan, pelajaran, hikmah, dan ada sesuatu yang di-share Allah kepada apa yang kita lupa itu tadi gitu, apa yang kita lalai gitu ya. Nah, Allah sedang menyiapkan kembali ya, fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita menemukan hal-hal yang kita tawakalnya lahir di akhir, tetap ya hidupkan tawakal itu gitu ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Atau betul satu lagi, kalau lihat amalan kita mungkin banyak sekali kekurangannya, kemudian kita bertobat gitu, apakah si amal yang kurang itu tetap jadi dinilai atau jadi hapus gitu? Kalau kita melihat yang orang yang baru masuk Islam saja dan amal mereka yang ada di bawah ya, nah bagaimana ya sih kayak mungkin tidak memikir kira-kira banyak apa terkurangnya. Nah, ketika kita bertobat tetap ada si amal itu atau jadi nol? Ya, dan innallaha tawwabur rahim. Innallaha tadi afun karim. Apa bedanya tawab dengan afu? Ya. Tawab, afu. Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha memaafkan. Dan nanti kan Allah menghendaki kemudahan. Nanti yurfa'u 3 yang akan diangkat ya, dari seorang hamba ya. Bila apa? Bila misalnya dia lupa, lalai, ya, tertidur, gitu ya. Nah itu diangkat oleh Allah dosanya, gitu ya. Nah Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, ya inna adam, walau balagot dunubuka anak as-samai wal ard. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu sepenuh langit dan bumi, dan engkau tidak mensirikanku, ini sudah jadi Allah, ghafarullah, maka aku akan mengampunimu. Ya, nah jadi makanya orang yang nanti, masya Allah, siap-siap kita saum Arafah. Saum Arafah itu, ya, karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, saum Arafah itu keutamanya bagaimana? Kan dihapuskan dosanya, coba 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya gitu ya. Bukan berarti wah saya udah saum Arafah berarti udah itu setelahnya kita bisa maksiat gitu ya, bukan begitu juga gitu ya. Nah tapi itu diampuni, coba ya. Allah Maha Penyayang, memang kasih sayang Allah luas gitu. Apakah betul diampuni gitu ya, selain dia tidak mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau diampuni itu kan dosanya itu sebetulnya kayak kita melakukan dosa, ya diampuni gitu. Diampuni itu kan sebetulnya dosanya masih tercatat nggak? Masih gitu. Kalau afwan, Allah afun, itu dimaafkan. Kalau dimaafkan, seolah-olah dianggap tidak pernah terjadi sama sekali gitu. Waktu kita pernah bermaksiat itu sudah dihapuskan, tidak tercatat, tidak sebagai sesuatu yang tadi, itu dimaafkan gitu. Nah Allah Maha Afun Karim, dia bukan hanya Ghafurur Rahim. Nah jadi betul sekali ya, seperti tadi yang disampaikan ya, setelah seorang yang baru masuk Islam, yang mu'allaf ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan sebelumnya dia kan kembali seperti terlahir, seperti bayi kembali ya. Dan sudah jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala kayak yang haji ini. Para haji itu fadilahnya waktu dia kembali itu seperti yauma waladat ummuhu. Seorang yang melakukan haji dan dia pulang kembali ke rumahnya, maka ia seperti bayi yang baru terlahir dari ibunya. Sudah ditegaskan kan? Nah, ibu yang bayi ada dosa kan? Nah, jadi kalau tadi pertanyaan betul seperti nah gitu. Itulah jalan-jalan ampunan Allah yang betul-betul nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya apakah dihitung atau kan tetap dihitung gitu? Apa? Tetap dihitung. Saya kira akhirnya ketika kita bertobat, apakah setelah itu jadi dihitung? Saya buat ini apakah nol gitu? Oh iya betul. Ya, nah nanti ada memang ulama membaginya gitu ya. Nanti macam-macam ada di mana nih, gitu
ya, di mana penyakit yang mengotori dari ibadahnya tadi. Kayak misalnya sedekah tadi ya. Nah, sedekah nanti datangnya di mana? Kadang yang penyakit tadi ya, yang mengotorinya, dan apakah itu dicatatkannya jadi 0 atau misalnya tadi nanti ada yang datangnya di awal. Nah, para ulama nanti membagi kotoran-kotoran penyakit dari penyakit-penyakit yang ada dalam amalan-amalan soleh kita. Ada yang datang di awal penyakitnya, mau sedekah langsung sudah datang tuh penyakitnya. Sedekahnya udah niatnya bukan karena Allah, dicatat nggak itu sedekahnya? Nah, di situ sudah sama sekali dia menjadi 0 tadi. Ya sudah. Nah, ada lagi yang tiba-tiba penyakitnya datang di tengah. Ya. Nah, di tengah. Nah, nanti ada yang disebut dengan merusak amal dan menghanguskan amal gitu. Nah, nanti itu akan kasuistis gitu ya. Bisa jadi itu menghanguskan sama sekali. Ya, pria yang menghanguskan amal atau dia merusak amalnya. Nah, amalnya ada yang menghabitat amaluhu sama sekali menjadi 0. Ya tadi kalau sedekah dan amal, ada yang menyebabkan ia hanya merusak. Ya tapi catatannya oleh Allah dicatat tapi tidak sempurna. Ya tadi seperti beratnya Fa'amman thaqulat mawazinuhu tadi ya bahasan kita. Nah, seperti itu mungkin ya, wallahu a'lam. Mungkin kan masih ada kena waktunya kan? Kalau saya mau masih lapang silakan kita udah itu ya. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir majelis ini menjadi akhir yang mustajab bagi orang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Ajib Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta an tudallani an tudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.